Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Epscape dan Xgizi, perkenalkan aku Tessa, salah satu tutor Epscape Indonesia. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi mengenai patofisiologi pada penyakit diabetes mellitus, patofisiologi penyakit jantung koroner, patofisiologi penyakit ginjal kronik dan batu ginjal, patofisiologi penyakit hipertensi, dan patofisiologi penyakit dislipidemia. Yuk simak video berikut ini. Pertama kita akan membahas materi mengenai diabetes mellitus, di mana diabetes mellitus ini merupakan penyakit gangguan metabolik yang terjadi secara kronis atau menahun karena tubuh tidak mempunyai hormon insulin yang cukup akibat gangguan pada sekresi insulin, hormon insulin yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, atau keduanya. Nah, ada beberapa klasifikasi pada diabetes mellitus. Yang pertama itu adalah DM tipe 1, DM tipe 2, DM tipe lain, dan DM gestasional. Nah, DM tipe 1 ini terjadi karena kerusakan atau destruksi sel beta di pankreas. Nah, kerusakan ini berakibat pada keadaan defisiensi insulin yang terjadi secara absolut. Penyebab dari kerusakan ini antara lain autoimun dan idiopatik. Yang kedua itu adalah diabetes mellitus tipe 2. Penyebab DM tipe 2 ini adalah resistensi insulin, di mana insulin dalam jumlah yang cukup tetapi tidak dapat bekerja secara optimal, sehingga menyebabkan kadar gula darah tinggi di dalam tubuh. Defisiensi insulin juga dapat terjadi secara relatif pada penderita DM tipe 2 ini, dan sangat mungkin untuk menjadi defisiensi insulin absolut. Yang ketiga adalah DM tipe lain. DM tipe ini dapat disebabkan oleh defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati pankreas, obat, zat kimia, infeksi, kelainan imunologi, dan sindrom genetik lain yang berkaitan dengan DM. Nah, selanjutnya itu adalah diabetes mellitus gestasional. Ini biasanya terjadi pada ibu-ibu hamil. Selanjutnya kita akan membahas patofisiologi diabetes mellitus, di mana terjadi karena 3 hal, yaitu yang pertama karena kerusakan pada sel-sel beta pankreas karena pengaruh dari luar, seperti zat kimia, virus, dan bakteri. Penyebab yang kedua adalah penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas. Yang ketiga itu karena kerusakan reseptor insulin di jaringan perifer. Diagnosa diabetes mellitus ini dapat ditegakkan berdasarkan pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama itu pemeriksaan glukosa plasma puasa yang lebih besar dari 126 mg per desiliter. Yang kedua adalah pemeriksaan glukosa plasma jika lebih dari 200 mg per desiliter 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral dengan beban glukosa 75 mg. Yang ketiga itu adalah pemeriksaan glukosa plasma sewaktu lebih besar dari 200 mg per desiliter dengan keluhan klasik. Yang keempat, dengan pemeriksaan HbA1c lebih dari 6,5% dengan menggunakan metode yang terstandarisasi oleh National Glycohemoglobin Standardization Program. Selanjutnya kita akan membahas patofisiologi pada jantung koroner, di mana penyakit jantung koroner ini merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat dari kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau aterosklerosis. Patofisiologi jantung koroner. Nah, kolesterol yang tertimbun di dinding bagian pembuluh darah dapat mengakibatkan pembuluh darah mengalami penyempitan dan aliran darah pun menjadi tersumbat. Akibatnya, fungsi jantung akan terganggu karena harus bekerja lebih keras untuk memompa aliran darah. Seiring berjalannya waktu, arteri-arteri koroner makin sempit dan mengeras, maka akan menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Penyebabnya ini adalah karena dislipidemia, disfungsi endotel, radikal bebas, dan inflamasi. Faktor risiko penyakit jantung koroner ini terbagi 2, yaitu yang tidak dapat diubah dan yang dapat diubah. Nah, yang termasuk kepada tidak dapat diubah yaitu karena keturunan, di mana peningkatan risiko ini terkait dengan predisposisi genetik pada hipertensi, peningkatan lemak darah,
diabetes, dan obesitas yang meningkatkan risiko PJK. Yang kedua itu adalah usia, di mana risiko penyakit jantung koroner meningkat dengan bertambahnya usia, serta jenis kelamin, di mana pria cenderung berpotensi lebih besar terkena serangan jantung pada usia lebih muda dibandingkan dengan wanita. Selanjutnya itu adalah faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama itu adalah merokok, di mana merokok memperbesar risiko menjadi 3 kali lipat untuk mengalami serangan jantung pada wanita dan 2 kali lipat pada pria. Selanjutnya itu karena hipertensi, di mana tekanan darah tinggi meningkatkan beban kerja jantung dengan meningkatkan afterload, sehingga memperbesar dan melemahkan vertikal kiri dari waktu ke waktu. Semakin tekanan darah tinggi, risiko peristiwa kardiovaskuler serius juga akan meningkat. Lalu peningkatan kadar kolesterol serum, di mana resiko PJK meningkat seiring dengan peningkatan kadar kolesterol darah. Selanjutnya itu aktivitas fisik yang kurang, di mana orang yang melakukan latihan aktivitas fisik memiliki risiko PJK yang lebih rendah dibandingkan dengan yang jarang melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya itu obesitas atau kegemukan dapat mempengaruhi kadar lipid plasma yang cenderung memperberat proses aterosklerosis. Selain itu, obesitas juga menyebabkan kerja jantung semakin berat. Yang terakhir, faktor risiko yang dapat diubah adalah stres, di mana stres yang berkelanjutan akan mengakibatkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Hal ini disebabkan oleh tingginya produksi hormon adrenalin dan zat aktekolamin di dalam tubuh. Selanjutnya kita akan membahas batu ginjal, di mana batu-batu kecil yang terbentuk di dalam ginjal akibat pengendapan yang terjadi di urin bergerak turun ke pipa kemih atau ureter. Ini penyebabnya karena yang pertama itu genetik, yang kedua makanan, di mana makanan-makanan tertentu memang mengandung bahan kimia yang berefek pada pengendapan air kemih. Misalnya kalsium yang tinggi, seperti oksalat dan fosfat, kedua bahan tersebut mudah mengkristal di ginjal. Demikian juga pada makanan yang kadar asam uratnya tinggi, orang yang mengkonsumsi air, khususnya air putih, dalam jumlah yang sedikit, sangat beresiko terkena penyakit batu ginjal ini. Penyebab yang ketiga itu aktivitas, di mana resiko terkena penyakit ini pada orang yang pekerjaannya banyak duduk lebih tinggi daripada orang yang banyak berdiri atau bergerak, dan orang yang kurang berolahraga. Karena tubuh kurang bergerak, baik olahraga maupun aktivitas bekerja, menyebabkan peredaran darah maupun aliran seni menjadi kurang lancar. Selanjutnya itu patofisiologi pada batu ginjal. Adanya kalkuli dalam traktus urinarius disebabkan oleh dua fenomena dasar. Fenomena pertama yaitu supersaturasi urin oleh konstituen pembentukan batu, termasuk kalsium, oksalat, dan asam urat, di mana kristal atau benda asing dapat bertindak sebagai matriks kalkuli, di mana ion dari bentuk kristal superjenuh membentuk struktur kristal mikroskopis. Kalkuli yang terbentuk memunculkan gejala saat mereka membentur ureter waktu menuju vesika urinaria. Yang kedua, adanya pengendapan bahan kalkuli matriks kalsium di papila renalis, yang biasanya merupakan plakat randal yang selalu terdiri dari kalsium fosfat. Selanjutnya kita akan membahas patofisiologi pada penyakit gagal ginjal kronik, di mana gagal ginjal kronik merupakan suatu proses patofisiologi dengan berbagai macam penyebab, akibat dari perubahan fungsi nefron yang mengalami kerusakan secara terus-menerus dalam waktu yang lama hingga menjadi stadium akhir. Patofisiologinya yaitu patogenesis gagal ginjal kronik melibatkan penurunan dan kerusakan nefron yang meliputi kehilangan fungsi ginjal yang progresif. Lalu total laju filtrasi glomerulus menurun dan clearance menurun. BUN dan kreatinin meningkat, sehingga nefron yang masih tersisa mengalami hipertrofi akibat usaha menyaring jumlah cairan yang lebih banyak. Akibatnya ginjal kehilangan kemampuan untuk memekatkan urin. Selanjutnya itu hipertensi. Seseorang dikatakan hipertensi bila tekanan sistoliknya melebihi 140 mm air raksa atau diastoliknya melebihi 90 mm air raksa berdasarkan rata 2 atau 3 kali kunjungan yang cermat sewaktu duduk dalam 1 atau 2 kali kunjungan. Klasifikasi tekanan darah itu terbagi dari normal, prehipertensi, tahap 1 dan tahap 2 seperti yang terlihat pada layar. Terdapat pembagian atau klasifikasi berdasarkan JNC dan ESC. Nah, faktor risiko dari hipertensi ini ada berbagai macam. Yang pertama itu usia, di mana usia mempengaruhi faktor risiko terkena hipertensi
dengan kejadian paling tinggi pada usia 30-40 tahun. Yang kedua itu jenis kelamin, di mana komplikasi hipertensi meningkat pada seseorang dengan jenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, riwayat keluarga, di mana riwayat keluarga hipertensi memberikan risiko terkena hipertensi sebanyak 75%. Selanjutnya itu ada obesitas, di mana meningkatnya berat badan pada masa anak-anak atau usia pertengahan memiliki risiko hipertensi yang lebih tinggi. Selanjutnya itu serum lipid, di mana meningkatnya trigliserida atau kolesterol meninggi risiko dari hipertensi. Selanjutnya itu merokok, di mana risiko terkena hipertensi dihubungkan dengan jumlah rokok dan lamanya merokok. Selanjutnya ada keturunan atau gen. Kasus hipertensi esensial 70-80% diturunkan dari orang tuanya kepada anaknya. Selanjutnya itu adalah stres pekerjaan, di mana stres dapat meningkatkan tekanan darah dalam waktu yang pendek, tetapi kemungkinan bukan penyebab meningkatnya tekanan darah dalam waktu yang panjang. Selanjutnya itu adalah asupan garam. Konsumsi garam memiliki efek langsung terhadap tekanan darah. Terdapat bukti bahwa mereka yang memiliki kecenderungan menderita hipertensi secara keturunan memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk mengeluarkan garam dari dalam tubuhnya. Yang terakhir itu aktivitas fisik. Olahraga lebih banyak dihubungkan dengan pengelolaan hipertensi karena olahraga isotonik dan teratur dapat menurunkan tekanan darah. Selanjutnya itu patofisiologi hipertensi, di mana terjadi hipertensi melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzim yang memegang peranan fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di dalam hati. Selanjutnya, hormon renin akan diubah menjadi angiotensin 1. Oleh HCE yang terdapat di dalam paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Renin disintesis dan disimpan dalam bentuk inaktif yang disebut prorenin dalam sel-sel juxtaglomerular pada ginjal. Bila tekanan arteri menurun, maka reaksi intrinsik dalam ginjal itu sendiri menyebabkan banyak molekul protein dalam sel juga terurai dan melepaskan renin. Nah, yang terakhir adalah patofisiologi pada dislipidemia, di mana suatu kondisi ketidaknormalan profil lipid yang mencakup kadar trigliserida, kolesterol total, kolesterol low density lipoprotein, dan kolesterol high density lipoprotein atau HDL. Patofisiologi pada dislipidemia secara singkat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, homeostatis kolesterol, di mana kolesterol, trigliserida, dan lipid yang bersifat hidrofobik lain dalam tubuh diangkut melalui aliran darah dalam partikel berbentuk bola yang disebut lipoprotein yang lebih hidrofobik. Yang kedua itu metabolisme lipoprotein, di mana terdapat melalui jalur metabolisme eksogen. Makanan berlemak yang kita makan terdiri atas trigliserida dan kolesterol. Selain kolesterol yang berasal dari makanan, dalam usus juga terdapat kolesterol dari hati yang diekskresikan bersama empedu ke usus halus. Lemak di usus halus yang berasal dari makanan maupun yang berasal dari hati disebut lemak eksogen. Yang kedua itu jalur metabolisme endogen, di mana trigliserida dan kolesterol yang disintesis di dalam hati dan disekresi ke dalam sirkulasi sebagai lipoprotein, FLDL. Nah, apolipoprotein yang terkandung dalam FDL adalah apolipoprotein B100. Selanjutnya itu jalur reverse cholesterol transport, di mana suatu protein yang membawa kolesterol dari jaringan kembali ke hepar. HDL merupakan lipoprotein yang berperan dalam jalur ini. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nyonya S berusia 35 tahun didiagnosa oleh dokter menderita diabetes mellitus. Sudah dirawat di RS selama 1 minggu dan dijadwalkan oleh dokter untuk rawat jalan. Sebelum pulang, ia berkonsultasi dengan ahli gizi terkait diet yang dijalankan oleh Nyonya S. Ahli gizi memberikan diet DM pada Nyonya S. Apakah pemeriksaan yang akan dilakukan untuk melihat kepatuhan diet Nyonya S? A. HbA1c, B. SGOT, C. SGPT, D. albumin, dan E. asam urat. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah HbA1c, seperti materi yang sudah dijelaskan tadi, bahwa HbA1c merupakan salah satu metode pemeriksaan pada penyakit diabetes mellitus. Kenapa bukan SGOT dan SGPT? Ini adalah pemeriksaan pada gangguan pada hati.
Albumin juga bukan, karena albumin merupakan pemeriksaan untuk melihat gangguan pada hati. Dan asam urat juga bukan, ini terkait dengan penyakit asam urat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah HbA1c. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube EBSCAP Indonesia. Dan sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.